Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul. Yang artinya bagi setiap umat itu ada seorang utusan. Semenjak dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu Allah utus seorang rasul. Dapat kita lihat di Al-Qur'an, yaitu misalnya kaum Nabi Nuh, Allah mengutus Nuh. Kepada kaum Ad, Allah mengutus Hud. Kepada kaum Samud, Allah mengutus Saleh. Dan kepada kaum Madian, Allah mengutus Syuaib. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan oleh Allah, yaitu diutusnya kepada seluruh manusia ataupun seluruh yang ada di alam dunia ini. Seluruh yang ada di alam dunia ini dan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Adapun misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritakan yaitu sebagai syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhira, sebagai pemberi kabar, sebagai saksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan mubasysyiraw sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira dan sebagai penyeru kepada Allah dan sebagai cahaya penerang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan diutusnya Rasul itu ada yang lebih utama, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak? Bagaimana akhlak Rasulullah? Dapat kita ketahui dari hadis An Qatadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya ummul mukminin anbi'ini an khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ataqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat kana khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an, rawahul Muslim. Dari Qatadah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku berkata, wahai Aisyah, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, apakah engkau membaca Al-Qur'an? Aku menjawab, tentu aku membaca. Lalu kemudian Aisyah mengatakan bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dapat kita ketahui Al-Qur'an merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya banyak yang mengajak untuk banyak yang mana di dalamnya banyak materi-materi. Yang pertama itu ada akhlak, ada tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang jauh dari pemarah dan sangat cepat ridho. Dapat kita ketahui dari cerita bahwasanya tatkala terbunuhnya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah, yang dibunuh yang bernama seorang Wahsy. Lalu kemudian pada Fathul Makkah, Wahsy masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya, namun menerima dengan lapang dada. Lalu mengatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, menjauhlah engkau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu melihat wajah Wahsy, karena setiap melihat wajah Wahsy beliau teringat dengan Hamzah. Lalu kemudian di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang bermasyarakat.
yang mana pada suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang untuk menyembelih seekor kambing. Lalu seorang di antara mereka mengatakan, saya yang menyembelih. Lalu seorang lagi mengatakan, saya yang akan mengulitinya. Lalu kemudian seorang lagi mengatakan, saya yang akan memasaknya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saya yang akan mencari kayu bakarnya. Lalu mereka tercengang, wahai Rasulullah, sudahlah, cukuplah kami yang mengerjakannya. Lalu Rasul mengatakan, tidak, memang saya mengetahui kalian sudah cukup, tapi saya tidak mau diistimewakan. Karena Allah tidak menyukai seseorang yang diistimewakan oleh teman-temannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mencari kayu bakar tersebut. Lalu diantara sifat Rasulullah SAW lagi, yaitu sifat yang menjaga kehormatan, yang diakui oleh para sahabat maupun para lawan. Pada suatu ketika Abu Jahal datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mengingkarimu, akan tetapi kami mengingkari apa yang engkau bawa, yaitu risalah Allah. Lalu kemudian turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka tidak mengingkarimu, akan tetapi orang-orang zalim tersebut mengingkari ayat-ayat Allah. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.